berawal dari keberagaman, berasal dari latar belakang budaya yang sangat berbeda, menjadi sebuah keluarga yang bisa memberikan kehangatan dan juga keceriaan kepada seluruh keluarga online. Kimbab Family. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di YouTube channelnya Fuadah RF bareng aku Rahma Maminya Akar. Di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh YouTuber yaitu Teh Gina sama Apa J yang berjudul Kimbab Family Bukan Kisah Drama Korea. Nah, jadi Teh Gina ini asli Indonesia, Mojang, Bandung, dan menikah dengan Apa J, opa-opa Korea. Nah, jadi pada awalnya itu Teh Gina sama Apa J itu upload video ke YouTube karena ingin mengabari keluarga masing-masing di negara masing-masing kayak gitu. Namun akhirnya ternyata banyak sekali yang suka sama kontennya keluarga mereka ini gitu kan, yang akhirnya saat ini tuh mereka memiliki subscriber lebih dari 2 juta subscriber. Nah, mereka itu biasanya menyapa subscribernya dengan sebutan keluarga online. Nah, Teh Gina sama Apa J ini sekarang memiliki 3 orang anak yang sangat lucu-lucu, yaitu Suji, Yunji, dan Jio. Nah, dalam buku yang mereka tulis ini dituliskan berbagai macam kisah yang tidak ada di YouTube channelnya mereka gitu. Jadi pas aku baca buku ini tuh jadi oh begini, oh begitu, kayak gitu tuh jadinya tuh. Nah, Teh Gina itu menuliskan buku ini sama Apa J di bagian bab pertama sama kedua itu dari sudut pandangnya Teh Gina. Nah, sedangkan bab ketiga itu dari sudut pandangnya Apa J gitu. Jadi Apa J sendiri yang bercerita. Nah, pada awalnya itu Apa J menuliskan dalam bahasa Inggris tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di bab yang pertama ini Teh Gina itu menceritakan tentang awal kehidupannya atau cerita kehidupannya dari mulai sebelum bertemu dengan Apa J, cerita pertemuannya dengan Apa J, problematika yang dihadapi seperti minta restu kedua belah pihak sampai dengan cerita di awal-awal pernikahan mereka kayak gitu. Nah, kalau permasalahan yang di awal tuh kayak misalkan di umur yang sudah cukup matang di Indonesia biasanya kalau pas lagi ketemuan sama keluarga besar tuh biasanya ada pertanyaan-pertanyaan template yang biasa diajukan gitu, misalnya kayak kapan menikah, nah kayak gitu. Nah, Teh Gina ini awalnya itu bekerja sebagai sekretaris salah satu direktur utama di salah satu perusahaan BUMN di Jakarta. Nah, bahasa yang digunakan dalam penulisan buku ini tuh ringan banget, enak banget untuk dibaca. Jadi tipe-tipe buku yang ingin terus dibaca sampai tamat gak kerasa kayak gitu. Bahasanya tuh mengalir banget. Jadi feelsnya itu kayak lagi denger cerita teman gitu. Jadi kayak kita tuh lagi cerita bareng gitu. Kayak berasanya tuh kayak nggak lagi baca buku gitu. Karena memang bahasanya enak banget, mengalir gitu aja gitu. Jadi feelsnya tuh dapet. Ya pas Teh Gina cerita bagaimana kisahnya bertemu dengan Apa J, menjalin hubungan sama Apa J itu jadi bikin kita juga ngerasa mesam sendiri gitu kayak gitu tuh feelsnya tuh. Kemudian juga Teh Gina bercerita dengan problematika yang dihadapi di awal-awal pernikahan gitu, strugglingnya Teh Gina sama Apa J dalam pernikahannya mereka gitu. Ada juga permasalahan dengan mertua gitu kan, ada juga shock culture-nya juga ada di situ diceritain sama Teh Gina. Nah, kalau yang di bab kedua itu banyak cerita tentang keluarga mereka kayak gitu. Dan juga di mana Teh Gina sudah lebih bisa dekat dengan mertuanya gitu kan. Meskipun pada awalnya di bab pertama nih diceritakan memang keluarganya dari Apa J awalnya belum menyetujui antara pernikahan antara Apa J dan Teh Gina kan, di situ juga ada alasannya tuh kenapa aja kayak gitu. Nah, kemudian ada konflik-konflik atau kerikil-kerikil dalam rumah tangga juga gitu kan yang diceritakan sama Teh Gina. Nah, kalau di bab 2 ini ketika Teh Gina tuh sudah lebih bisa dekat dengan mertuanya. Nah, aku salutnya di sini Teh Gina itu ketika memiliki masalah dengan mertuanya itu mencoba untuk menempatkan diri di posisi sebagai mertuanya gitu. Jadi lebih bisa memahami. Dicari problemnya tuh di mana. Jadi bukan menyalahkan salah satu pihak gitu kan. Dan juga tidak playing victim juga di situ. Aku sukanya di situ. Jadi Teh Gina itu masalahnya di mana nih gitu. Solusinya terbaiknya tuh apa nih gitu. Nah, jadi di situ diceritain gitu kan sama Teh Gina. Nah, di bab 2 ini lebih bercerita tentang keluarga Teh Gina gitu kan. Sekolahnya anak-anak,
kegiatannya anak-anak dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di yang bab ketiga ini, yang cerita tuh kan Apa Jay gitu kan. Nah, Apa Jay ini bercerita tentang gimana kehidupan Korea, budaya Korea tuh diceritakan sama Apa Jay di situ. Juga ada tips-tips parentingnya nih, salah satunya itu tentang bagaimana penggunaan bahasa buat anak-anak. Nah, Apa Jay itu kan orang Korea, sedangkan Tegina itu orang Indonesia. Nah, gimana nih, kan ada yang banyak bertanya gitu kan, gimana caranya atau gimana kok bisa anak-anaknya mereka itu bisa mengerti dua bahasa, dan ternyata kuncinya itu adalah konsisten. Jadi Tegina dalam kesehariannya konsisten dengan bahasa Indonesianya, sedangkan Apa Jay konsisten dengan bahasa Koreanya, dan pada akhirnya anak-anak mereka bisa memahami kedua bahasa tersebut kayak gitu. Nah, aku itu sukanya buku ini yang pertama karena memang bahasanya ringan, enak untuk dibaca, terasa banget tulus gitu dalam penulisannya itu. Gaya penulisannya juga sangat enak. Terus setelah baca buku ini tuh aku merasa bahwa Teh Gina itu seorang sosok perempuan yang multi talent sih kalau menurut aku. Juga sangat cinta tanah air. Itu kan kalau misalkan teman-teman yang udah subscriber atau jadi keluarga online-nya Kimbau Family juga pasti tahu kan, di situ ada konten-konten masak yang Teh Gina sering masak masakan Indonesia, atau enggak sering datang ke kedutaan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan Indonesia di situ gitu kan. Nah, setelah baca buku ini tuh makin kerasa bahwa Teh Gina tuh emang benar-benar sangat-sangat cinta tanah air kayak gitu. Dan kalau sedangkan Apa Jay sendiri, kalau menurut aku sosok seorang suami dan sosok seorang ayah yang mau mendengarkan anaknya dan juga mau membersamai anak-anak yang bermain juga. Nah, buku ini kalau misalkan teman-teman tanya cocok buat siapa sih gitu kan, buku ini tuh cocok buat keluarga online tentunya. Kalau misalkan keluarga online pengen merasa lebih dekat lagi sama Teh Gina sama Apa Jay, wajib banget baca buku ini gitu kan. Sama juga emang aku rekomendasi ini buat teman-teman yang misalkan punya cita-cita pengen punya pasangan beda negara. Nah, bisa nih baca buku ini. Karena setelah baca buku ini tuh jadi kita kebayang bagaimana sih problematika kira-kira apa aja yang bakal dihadapin kalau misalkan kita punya pasangan beda negara. Misalkan dari mulai pengurusan surat nikahnya lah dan sebagainya, perbedaan budaya dan sebagainya. Nah, itu kita juga jadi ada bayangan nih gitu kan, bagaimana memiliki pasangan yang beda negara gitu kan. Jadi emang benar-benar bukan kisah drama Korea gitu. Jadi yang realitanya itu semuanya tuh nggak manis-manis, yang namanya beda negara ya. Misalnya satu negara aja kan kita kadang-kadang punya beda sudut pandang, beda budaya gitu, apalagi beda negara gitu kan. Sangat-sangat dibutuhkan toleransi dan juga pemahaman dan juga kesabaran kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu aja review buku kali ini. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol jempol ke atasnya kalau suka video ini. Kalau misalkan mau kritik dan saran boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.